Satu asuransi late game ya Om, masih tetap cari dia untuk defensif. Oke, dan last picknya cepat banget. Yap, dan Langsung. Beneran Link yang keluar. Oke, Wow, hampir masih panas, masih aman. Oke, kita start lagi dari awal nih, dimana start buff linknya ke arah purple. Yang ya berarti nanti pas turtle yang muncul dia harus ambil purple dulu nih, nggak bisa langsung kontes juga. Ya, karena harus hati-hati ya, jangan sampai kalah di turtle terus keambil nanti buat purple buffnya. Dan flex draft bagi Geek tadi di mana mereka punya Barats, tapi mereka flex, mereka menaruh Baratsnya sebagai XP lane. Dan Barats di sini sekarang hanya bisa menahan untuk laning phase dia. Baloy Boy masih di area mid dan mari kita lihat untuk emblem Ray dengan emblem assassin dan menggunakan fatal. Dengan Anavel masih tetap lah ya, kalau kita melihat jungler tank, bawahnya kalau bukan support di sana, emblem tank yang dibawa oleh Anavel. Tapi settingannya sama kayak Ray ya, pakai Inspire dia untuk cooldown reduction 5% Om. Ya, oke. Dan juga Fluffy, emblem fighter, emblem bersama dengan Festival of Blood. Berhadapan dengan Luke di sini, Luke, Tenacity, basic common emblem. Waduh. Hemat dia, ada mode hemat. Ini invasi sampai situ ya, oke. Baloy tadi sepertinya udah masuk juga ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Boss Glory dan di bagian bawah. Lumayan, nambahin lagi. Oke, 30 second. Yap, tapi tertangkap basah dan Dreams mau nggak mau flicker karena tadi barusan ada Ray yang memang sudah hadir untuk bisa memberikan sebuah bantuan dan Brans di atas masih fokus untuk bisa menghilangkan satu wave ataupun nge-freeze. Ya, ini enak sih sebenarnya nggak ada flicker dari Dream, tapi Baloy juga sama. Dia harus ngeluarin flickernya. Oke, sama-sama memang sudah membuang flicker, tapi potensi untuk Ray mendekat ke turtle yang pertama ini sebenarnya kecil banget. Karena bisa jadi dia hanya akan nge-mirror gitu, hanya akan melihat atau bahkan mengambil purple buff sebelum melakukan duel di area turtle. Karena turtle-nya ternyata masih dikosongin juga. Belum di start sama sekali dan kita nggak melihat adanya ciri-ciri akan diinvasinya jungle milik Geek Fam. Makanya mungkin sabar dulu kali ya, lebih ke tahan dulu pelan-pelan, tapi dia langsung ngebeli waktu Om. Nah, reset malah ya. Makanya nih Ray-nya udah level 5. Yep. Udah selesai ngambil objektifnya. Bisa aja nanti dia datang untuk nge-steal. Ya, Dia pengen ke purple tuh. dan kita tahu ya bagaimana nanti kombonya dengan ditelan tapi Connect lah sudah akan berpindah tempat untuk Moskov kali ini masih ditahan aja Fluffy. Masih menjaga areanya pula. Sementara sekarang Anavel ada di bagian terdepan. Siapa yang akan mendapatkan lagi Kara? Satu turtle sudah berhasil diamankan pula oleh Anavel. First blood-nya menjadi milik dari Fluffy. Cukup overcommit nampaknya dari teman-teman Geek Fam melihat pergerakan Ray yang tidak hadir tapi tetap ditabrak dan akhirnya malah jadi ada korban tambahan Om. Iya, tapi gak jauh sih karena memang bisa di mirror juga ya. Ray dapetin purple-nya tadi di area top juga kalau nggak salah dia dapetin tadi buat gold crab-nya. Jadi masih untung bagi Geek Fam sedikit dari sisi jungle ya, bukan dari sisi secara keseluruhan. Ya. Levelnya ya kalau sharing gold jelas lah dari Turtle dia bakal lebih enak lagi ya untuk para gold laner ataupun XP laner. Ya, di bagian bawah masih imbang-imbang juga nih. Dari Luke, dari Fluffy, dari gold difference. Mari kita lihat Ray unggul dibandingkan dengan Anavel jelas karena dia selalu ngedodge ya, gak mau lebih dekat. Cadera ternyata unggul gold juga dibandingkan dengan Brans meskipun gak pernah diganggu sama sekali keduanya. Ya, dan sekarang bertemu lagi di area tengah Anavel sendirian namun di bagian belakang Cloud berhasil menghantarkan satu damage-nya juga. Baloy hampir saja. Masih aman tadi, untung darah abu-abunya belum banyak tadi tuh. Udah banyak satu kali keprak, itu langsung hilang pasti dari segitu. Dan rotasi sekarang ke arah gold lane mungkin bisa dilakukan. Karena kalau ngomongin gold lane, sebenarnya Brans ini punya power yang lebih oke kan Om ketika nge-follow. Iya, tapi Wait. dia harus follow up, bukan yang open team fight-nya. Yep. Kita lihat sedikit lagi HP tersisa dari gold crab tersebut dan ternyata berhasil diamankan oleh Brans dengan satu Spear of Destruction. Oke, masih bisa memang untuk nge-secure-nya, tapi ini linknya benar-benar udah dia cukup farming dulu. Berusaha untuk unggul dari EXP-nya nanti dan baru akhirnya dia akan melakukan team fight. Ya, pokoknya cari Berserker Fury dulu. Next itemnya bebas sih. Ada yang pakai Endless Battle langsung, ada yang main Husklaw. Yep, Kaido itu pakai BOD langsung. bebas ya. Bahkan ada GDS kalau nggak salah, Great Spear juga, tapi di item yang ketiga. Ya, situational item jadinya untuk Ray sendiri, tapi kalau dari level jelas. Untuk Assassin nih, ketika dia dapetin farmingnya dengan aman, levelnya akan lebih tinggi nanti. Ya. Tapi sekali aja dia keselip nih, ataupun sekali aja kepleset. Ini akan sangat bahaya sekali. Namun di bagian tengah coba lihat Baloskinya. Langsung diajar sampai habisan. Akankah Baloski bisa bertahan? Tapi untungnya masih ada flicker di dalam tubuh dari Baloy. Sejauh ini selamat. Yap, dan ini dia item yang dibutuhkan. Berserker Fury sudah selesai lagi Ray. Mungkin dia bisa mengincar sekarang dari perolehan turtle yang kedua. Gak ada damage ya.
Divine Sword critical yang bakal lebih sakit lagi. Levelnya juga unggul, hati-hati pencurian turtle bisa saja dilakukan. Yap, dan Bran sepertinya tidak menyadari bagaimana kehadiran dari Valencia yang ada di bagian belakang. Dan sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan pula. Ada pergerakan Dream yang begitu baik, tapi Luke yang malah menjadi korban. Bahkan sekarang Aboy-nya langsung dikeroyok habis-habisan. Akankah Aboy bisa selamatkan sedikit lagi? Aboy masih berhasil pergi, tapi Cadera berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Cadera ada satu blessing dan udah langsung dikeluarkan. Cadera masih berhasil selamat. Oke. Recall di sana. Dua, seriously? Seriously, oke, ditembak nyaris. dan hampir. Nyaris banget tadi. Timing yang begitu tepat ya. Recall dengan cukup pede juga, nggak ada vision yang terlihat. Tapi ya terlalu cepat tadi retribution dari Ray. Iya, dan yang dapetin Dreams tadi. Ya, Buat masih- turtle-nya. Bukan untuk kedua jungler, dan Bran sekarang punya ruang gerak untuk bisa melakukan farming. Setelah berhasil untuk mendapatkan top turret. Dan kali ini ada diversion di bagian bawah, Flappy. Ya, dan Flappy Gunakan. sendirian, Flappy dihabiskan. Selesai Flappy. Ini dia bedanya Link setelah patch ya Om ya. Tanpa Purple pun masih bisa diajak main sebagai follow up, masih oke. Iya, dengan adanya energy adjustment juga sebenarnya ya setelah patch. Dan purple-nya akan diambil dulu dan agak sedikit slow tempo karena Ray dia butuh item. Tapi kita sudah melihat betapa sakitnya sebenarnya. Setiap kali ada Link yang muncul dan bisa melakukan backup damage. Apalagi dengan satu Berserker Fury yang memang sudah diambil tadi. Dari player head to head antara Annabelle dan juga Ray. Levelnya memang unggul satu, tapi bisa kita bilang kalau dari assassin yang farming, dia wajib untuk bisa menang level dibandingkan dengan tank jungler. Iya. Karena dia punya mobilitas. Kecuali memang early-nya di invade. Betul. Nah itu baru kasus yang Berbeda susah ya. lah ya. Kalau ditabrakin di awal itu memang agak berat. Tapi ya untuk Fredrin sendiri, kayaknya kalau memang mau beda level pun, konsep Fredrin ini karena megangin hero ya. Jadi agak beda lagi nih Om. Betul. Linknya masih tetap pegang. Betul, gak terlalu masalah ya. Buat yang beda level karena di belakangnya, tapi dia butuh sokongan damage. Dan sebenarnya itu sudah mulai dimiliki oleh Eva's Glory, di mana Brans ada Golden Star. Yap, ada mirroring terjadi di bagian atas dan juga bawah ya. Sama-sama kehilangan dari outer turretnya. Fluffy yang bakal ditugaskan untuk menjaga ya. Landing jauh yang lumayan berat sebetulnya. Ada Moskov yang bisa, tapi kalau Moskov Brans, inget gue untuk beberapa kali historical ketika Brans pakai Moskov, tipe yang perang Om. Oke, dan tadi sudah ada satu Husklaw juga, meskipun Blade Armor ada di tangan Annabelle. Bisa sih buat nahan Cadera, tapi mungkin bukan untuk Ray ya. Oke, ada satu lagi minuman Fury yang dikeluarkan dari Korek karena beberapa player, tapi ternyata Ray kali ini hadir dan juga mengantarkan damage begitu optimal. Bahkan sedikit lagi Balestinya berhasil langsung dihancurkan satu untuk satu. Masing-masing Robert tidak ada, tapi Apoynya berhasil langsung dihancurkan. Satu supply langsung dikeluarkan dan juga untuk kali ini ada satu lagi di Panson begitu baik dikeluarkan oleh Ray dan Ray-nya. Ray mengkilat triple kill berhasil didapatkan. Kembali dengan retribution dari pencurian turtle yang begitu manis. Bukan hanya turtle karena 3 poin pun bisa di-secure. Yap, dan bahkan dia adalah pemberi damage yang terbesar semasa teamfight di area turtle tadi. Dan sudah mulai kelihatan sekarang. Ray dapat item, power spike, dan sekarang ada waktunya untuk dia bisa bersinar sekarang. Jujur tadi Brans lumayan free hit sebenarnya Om. Tapi damage-nya tuh kayak belum cukup gitu Om. Untuk nge-meltdown bagian depannya secara cepat. Yap. Dan ini tugas, wah ini berat banget sekarang buat Eva's Glory. Mereka harus bisa nangkep Ray-nya, yang gimana kita tahu. Untuk akses menuju penangkapan ke Ray, ini agak minimalis ya. Mungkin mengandalkan energy eruption atau Spare of Misery saja. Jujurnya ini ya mengandalkan kesalahan move dari Ray-nya sendiri Om. Iya. Kalau dia salah move ya, kalau enggak dia nunggu bener-bener masuknya setelah minion Fury mungkin. Atau bener-bener lagi jauh position dari Annabelle, dia aman. Ya lihat nih, total gold earn ya, sudah didapatkan dari keduanya. Unggul jauh banget nih buat Ray-nya, dari farming pattern-nya misalnya. Dan keunggulan dari Annabelle sendiri hanyalah di setup turtle dan juga Lord. Dan ini bisa jadi pertanda untuk kita bagaimana Eva's Glory kalau mereka mau coba untuk pancing tim fight-nya sebenarnya masih bisa. Karena mereka masih unggul di area sana. Iya kan, untuk team fight gede lah ya bisa dibilang. Tapi kalau setiap di objektif, gue ngeliatnya malah bikin Ray-nya malah lebih enak Om. Dia Datang-datang di retry. Sword langsung retry gitu-gitu loh. Tapi tadi di Tempest swordnya, Tempest Blade-nya disimpan loh. Iya, dia benar-benar sampai detik-detik akhir Iya. ya. Baru di open. Tapi kondisi sekarang tempo yang mulai turun. Geekfam mulai membalikan keadaan karena EVOS mereka harus secure zona di jungle mereka sendiri dulu. Untuk ngebuka zona mereka aja itu benar-benar harus bawa ya bahkan 2-3. Oke, Cadera juga punya golden staff sekarang. Ini item damage-nya sudah mulai selesai. Dari Geekfam mereka udah punya akses yang banyak. Yap, jungle mereka damage. Dan Konsil berhasil mendapatkan ke arah Annabelle, ditelanlah sudah Annabelle. Selesai daerah tersebut, tapi untuk sekarang Flappy-nya terlalu maju nggak kepakai depan karena untuk sekarang mereka berhasil membalas keadaan dan Ray-nya juga berhasil langsung diamankan. Wow. Satu lagi pergerakan Brans yang free hit tadi mendapatkan Ray. Itu pure dari
piercingnya om. Ya dan juga dari Ray-nya yang ternyata terkena knock up ya tadi dari Minion Fury, mungkin tidak menyangka karena Tempest of Blade juga ini sebenarnya masih available, masih tersedia. Gak sempat dipencet. Iya. Ini karena kena piercing om, kaget mungkin yang digebuk siapa, tembusnya sampai siapa gitu kan. Oke. Tapi Lord ini masih bebas sekarang. Dari kedua junglernya juga masih akan spawn sebentar lagi. Cadera punya damage yang cukup ini untuk bisa follow up damage-nya. Tapi tetap ya, ini harus berhati-hati karena ada Brands. Di mana dari piercing damage Brands sendiri sudah bisa memberikan damage yang besar. Ini bukan jungler tank, tapi adalah jungler assassin. Jadi wajib untuk bisa jaga posisi. Makanya, belum lagi dengan adanya tambahan Astralico ya, hitboxnya makin gede, piercingnya juga makin gampang kena. Apalagi jarum lurus kayak tadi, tapi Blade of Despair di item ketiga. Damage dari Ray juga ini nggak boleh dianggap remeh. Yap. Lord kali ini kembali mulai digoyang oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Geek. Ya, dan mobilitas tinggi, kekuatan bagi Geek Fam sekarang. Ketahuan kali ini. Oh, tapi lihat tuh, Ray-nya di atas, sudah split aja dulu ya. Meskipun dia show, siapa yang mau nempelin dia? Bakal sulit karena bisa di 1v1 juga bisa. Gak ada yang jelas kan sekarang. Mungkin pilihan terbaik di 3-2 bawa Brands bareng sama Dream sekali. Tapi ya telat nanti untuk team fight-nya. Berpindah tempat, siapakah yang akan menjadi korbannya? Ketahuan kali ini. Oke, satu bait yang coba dimainkan Geek Fam ternyata terlihat atau mungkin terbaca ya, ada game sense tadi. Dan akhirnya harus reset lagi. Tapi jujurin Novaria ya ketika lawan Yellowway kayak gini, udah paling bener kayak gitu. Tembakin aja rumput, biarin aja. Ya. Mau ada kek, mau enggak kek, tembak aja dulu. Daripada ya tiba-tiba masuk rumput kan bahaya. Ya, lagi jalan, terus keluar flicker, I'm offended, dan Lordnya masih diajak maju mundur dulu. Anapel? Oke, Anapel terlalu beranikah karena masih ada Astralico di bagian belakang dan satu lagi pergerakan lewat Spear of Destruction, dia tombak antar kota dan provinsi yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Anapelnya pergi ke tempat yang berbeda, udah langsung dikeluarkan dan Luke-nya berhasil langsung dihilangkan dengan saja. Nanti ada WW udah langsung diaktifkan, Brands-nya masih mundur ke tempat yang berbeda dan satu Tempest of Blade-nya tidak kenakan siapapun ataupun Divine Sword-nya, tapi Fluffy sendirian di belakang. Masih ada Cadera dan juga apa yang mengejar dirinya, akankah dirinya bisa selamat? Malah tuh sekarang Fluffy-nya lompat lagi ke satu Chris Knight, malah menghilang, triple kill, benar-benar menghilang pergerakan dari Aboy. Dibalikan lagi kali ini, inisiasi yang begitu baik dari Anavel bisa membuka tim fight tersebut, namun gak bisa dieksekusi dengan baik. Dua member memang hilang, tapi in total tetap Geek Fam yang lebih untung. Yap, Aboy Cadera memberi damage terbesar untuk tim fight tadi. Dan mereka benar-benar menginginkan adanya pertukaran juga. Gak boleh ada yang pulang dan mereka yang mendapatkan Lord sekarang. Terlihat kali dengan si Halbertnya Ray melengkapi item keempatnya. Damage yang tadi terlihat dari Tempest of Blade defensifnya aja. Sambil mau mundur om, Divine Sword-nya kena lawan itu sakit loh. Sakit banget dia. Dan dari kedua player head to head, mid laner nih, Aboy benar-benar unggul jauh dari damage-nya per menitnya terutama. Dan juga dari perolehan gol. Kalau golnya oke lah, kita anggap aja ini selisih setengah satu item. Yep. Ya. Tapi yang damage-nya nih loh. Karena dia bisa jadi support system di belakang. Duality-nya dia bisa mengenai semuanya. Ya, dan front to back-nya juga enak sebenarnya om. Kayak dia tunggu aja ditabrak, dia tinggal spam skill gitu kan. Yep. Apalagi di area yang benar-benar bagus untuk dia, duality-nya bakal connect terus-terusan. Cuman mode defense kali ini kita melihat EVOS dengan mode bertahannya Fluffy. Dia pakai blade armor juga nih untuk nahan damage dari Ray dan juga dari Cadera. Itu Ray, goldnya hampir 5.000. Bedanya ya. Bedanya. Iya sih. Puas banget dia farmingnya, puas banget dari tadi. Sekarang di bagian bawah, coba lihat Balestinya mulai masuk ke bagian depan. Hampir saja tadi sama Fan dan juga Flicker udah langsung dikeluarkan, namun di atas ada Lord yang memang sudah masuk juga ke dalam area pertahanan dimiliki oleh EVOS Glory. Masih aman so far, tapi jangan lupa super wave dari minionnya ini udah mulai jalan lagi di arah mid lane. Ya, dan mereka harus berhati-hati jangan sampai tertangkap I'm offended dari Baloyski. Yep. Memang Lord sudah gak ada, tapi masih ada satu wave super minion. Cuman ketika ngeliat Anavel lagi maju ngeri ya. Iya. Dia kayak mau maju aja pokoknya, dia percaya banget sama teman-temannya. Dan itu menjadi inisiasi juga di momen sebelumnya. Yep. Mereka butuh follow up ya di belakang dan sangat mengandalkan Brands sekarang. Bagaimana piercing damage-nya sangat diharapkan untuk bisa nih nge-meltdown Ray. Dan mungkin untuk Cadera juga. Oke. Jangan lupakan Cloud juga nih, dia belum tumbang om. Dia udah bisa farming sedikit demi sedikit.
Tertariklah sudah Dreams di area bawah. Akankah dibalaskan? Tapi ternyata tidak. Masih ada Bimai. Tapi sekarang Brans yang mencoba untuk mengatakan damage. Sekarang Spiro bisa akhirnya udah langsung najam. Jadera versus Brans. Di tempat yang berbeda. Ada Cloudcon yang langsung diajar saja oleh Ray. Ray-nya mencoba untuk bisa mengatakan damage begitu optimal. Tapi Brans masih berhasil selamat. Bahkan untuk sekarang Minan Furiasa dikeluarkan. Tapi double kill tidak akan pula. Dengan pergerakan begitu baik dimiliki oleh Ray. Mereka semua masih berusaha untuk bisa menghancurkan pergerakan di Post Glory. Dan ternyata ini belum berakhir. Nice move on Navel, dia tutupin tadi damage dari Aboy-nya, nggak bisa nyentuh ke arah Brans ataupun Dreams, masih bisa bertahan lagi. Tapi setup tadi cukup baik karena Ray menggunting ke belakang, fokus ke arah Cloudcon. Iya, Cloudcon yang kelihatan sendirian tadi dan langsung dimakan juga karena itu adalah Link. Itu dia. Ya jelasnya akan memancing antara flicker yang terpakai atau memaksakan penggunaan dari Winter. Yep. Buset. Dikit tapi ya langsung hilang setengah ya. Ya, mancing aja. Piercingnya itu loh yang memang dahsyat dari Moskov. Yep. Makanya defense lebih enak. Oke, tapi jaraknya dia itu mungkin yang menjadi kendala ya. Iya. Tadi bahkan Wind of Nature sebenarnya sudah ke-trigger, tapi seharusnya untuk di Lord ini bisa ada lagi buat Wind of Nature-nya. Lord sudah spawn, Enhance Lord, dan Ray memilih untuk menjalankan lane jauh terlebih dahulu. Keunggulan jelas dengan memiliki assassin atau bahkan dengan punya nih Link. Heroic mobility lah ya bisa dibilang. Laning jauhnya sakit aman, banget. 1000. Dan kayak hampir always critical gitu. Itu 1000 damage stabil loh. Iya karena Husklow, terus dipakai Fatal juga kan. Ada bersekret Yuri, tinggal GDS aja. Oke. Untuk GDS sama, dia bakal lebih enak lagi untuk critical-nya. Kayaknya tadi Malphite deh last itemnya ya. Ya Malefic dia gak mau full crit ya, karena emang crit juga udah tinggi chance-nya. Oke. Wah, semakin deg-degan lagi mereka, semakin panas lagi situasi, tapi temponya benar-benar mereka turunin. Oke, tapi full item sekarang buat Brans juga. Nah, Husklow buat Brans tadi, pelengkap item yang terakhir. Yap. Lane jauh masih dijalankan oleh Ray, mereka masih bakal tarik ulur juga, ada Winter. Bagi Cloudcon bisa ngebaying time kalau memang dia ditargetkan nanti oleh Ray. Benar, ada muncul. Conceal dan sekarang Baloyski mencoba untuk bisa maju kah? Sejauh ini masih aman, Lordnya kereset. Oke. Oke. Masih cukup aman tapi lihat poking damage Kadera sih nggak main-mainin dan Buset, Navel. damage-nya oke. Sungguh mematikan damage dari Jadera. Itu dia. 4 kali basic attack tadi, half HP. Terkuras untuk Anavel. Masih bisa di heal oleh Dreams. Yap, untungnya mereka punya motivation roar. Mereka akan bisa sustain di sini untuk melihat bagaimana perkembangan dari Geek ketika sedang melakukan Lord Dance. Tapi damage nih. Sepertinya dari Geek, mereka akan menunggu dulu purple buff diambil Ray dan mereka akan meneruskan hal ini. Iya, mereka lebih tenang lagi ya. Intinya tetap di landing management dulu. Bagian bawahnya ini yang bakal jadi pressure habis-habisan. Apalagi ketika nanti dari bawahnya udah menang dan ada yang muncul untuk ke defense bawah. Mungkin itu adalah genderang perang nih. Untuk Geek Fam sendiri ngebuka team fight-nya. Oke, masih di juga tapi damage dari Jadera ini udah harus diperhitungkan ya. Ya. Itu sakit banget karena Navel, belum lagi ke pemain-pemain yang lain juga. Oh, udah version. Oke, ada Diversion mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dibikin oleh Brans. Tapi sepertinya mereka berhasil hanya saja Brans. Satu mekanik yang begitu baik ada Immortal dan ternyata dibalikin begitu saja. Ray-nya kehilangan Immortal, Baleskinya berlaku lejat tapi untuk sekarang Ray-nya pun menghilang. Ada pergerakan dari Aboy, ditembaklah sudah pundak yang dimiliki oleh Aboy. Satu buah gerakan inisiasi yang gagal dari Geek Fam dan cepat banget Brans mengganti Immortalnya di momen-momen yang penting, membalikan keadaan kali ini. Vos masih berlima. Oke, Anavel mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi Anavelnya mendapatkan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Aboynya udah mulai hadir kembali. Mereka mencoba untuk bisa mempertahankan area defensif di area dari Lord. Wow. Oke, cukup berbahaya juga Lordnya. Sudah mulai dipok lagi tapi Anavel darahnya lagi gak sehat. Yap, ada Brans sekarang yang sudah join juga. Mereka sepertinya akan mempercepat lagi proses mendapatkan lagi ke arah Lord ini. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Lord tersebut? Tapi Bransnya mulai lagi menembakin ke arah dari Aboy. Karena dengan ada satu lagi Winter shutdown langsung didapatkan begitu saja. Sekarang Luke dan juga Jadera diusir mundur. Masih ada Winter lagi di dalam tubuh yang dimiliki oleh Luke. Sejauh ini mereka melawan sebuah tim baik tapi didapatkan pula malahan Bransnya. Sekarang langsung bergerak tapi Ray-nya sedikit lagi yang tersisa. Anavel mundur tapi Cloudcon mencoba untuk bisa mengatakan defense-nya. Cloudcon jimat dari Evo's Glory. Langsung mendapatkan triple kill-nya. Kali ini perbedaan jumlah. Tersisa 2 member. Geek Fam melawan 4 member, mampukah melakukan kontes karena terlihat Baloy masih coba untuk open. Ya, Baloy masih mencoba untuk bisa maju ke bagian maju dan memberikan gangguan. Siapa lagi akan mendapatkan Gara dari Lorinnya Baloy akan dimakan malah mentok tadi sepertinya pergerakan dari Baloy.
Dan selesai. Clogon lagi-lagi menjadi eksekutornya dan mungkin pilihan yang cukup buruk Fluffy. Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Bomb langsung dikeluarkan dan Blazing Duet sudah terlihat pula. Oke, ini masih bertahan sepertinya untuk Geek Fam. Pemain mereka sudah mulai respon kecuali untuk Baloyski. Secara damage tadi, Geek Fam mereka unggul, tapi eksekusi mereka dan ada diversion. Yap, ada beberapa player tadi seperti udah mulai masuk lagi, tapi sekarang Minuan Fury dikeluarkan pula dan mereka masih dalam sebuah tipe di mana Praja masih free di bagian yang berbeda. Sejauh ini ada Abu yang menghilang. Looknya pun masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang lain, tapi Looknya masih selamat sejauh ini. Annabelle kehilangan Immortal, tapi masih bisa bangkit lagi dan juga memperjuangkan kemenangan yang ada di depan mereka. Looknya down, pakai Jadera mundur kembali, ditembak again and again and again. Wow, EVO's Glory masih berlanjut. Menolak tumbang, sang macan putih menyamakan kedudukannya kali ini 2 sama Israel.